Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan ya, bagi rekan-rekan penggiat pengadaan barang dan jasa ya, kita bertemu kembali dalam bahasan ataupun topik-topik pengadaan barang dan jasa yang mana kita masih dalam situasi yang belum lepas dari pandemi COVID-19 ya. Kita akan membahas tentang keadaan kahar ya. Jadi saya mendapat pertanyaan tentang keadaan kahar ya. Bagaimana teknisnya nanti dalam pelaksanaan kontrak ya. Oke, kita wajib mengetahui terlebih dahulu apa keadaan kahar itu ya. Nah, keadaan kahar ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak ya, di luar dari kehendak PPK dan di luar dari kehendak penyedia ya. Dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Jadi keadaan kahar ini tidak ada yang merencanakannya, tetapi memang keadaan ini ya terjadi dengan tidak disengaja ya. Jadi memang ini seperti pandemi corona ini ya, memang keadaannya sudah global ya, mendunia, dan itu bukan rencana dari kita selaku PPK, bukan juga rencana kita dari selaku penyedia, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat terpenuhi. Nah, oleh karena itu ya, di dalam pelaksanaan kontrak kita harus melihat beberapa ketentuan ya, karena tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi keadaan kahar ini seperti apa tindakan PPK dan penyedia ya. Wabah COVID-19 ini ya berdampak pada pelaksanaan kontrak ya. Kita mengetahui tadi ya, berdampak dalam pelaksanaan kontrak ya. Ini contohnya saja, misalnya tenaga kerja konstruksi di karantina ya, karena situasi penyebarannya ini melalui sentuhan ya, droplet ya, dan banyak lagi, karena situasi ini adalah situasi virus ya, yang bisa datang kapan saja nih, kita nggak tahu nih antara pekerja konstruksi satu dengan pekerja konstruksi yang lainnya ya, tenaga kerja kita itu terkena atau tidak, karena tidak ada juga orang-orang yang tanpa gejala ya, tetapi membawa virus tersebut ya. Mungkin kelihatannya sehat, tetapi pas di lapangan ya, dalam melaksanakan pekerjaan ya, bisa saja sebagai pembawa virus tersebut ya. Jadi nanti akan dilakukan pengecekan, dan pengecekan tersebut tenaga kerja kita bisa dikarantina. Kalau misalnya kita lakukan ya, pengecekan yang pertama mungkin menggunakan pengukuran suhu tubuh ya. Kita menggunakan termogan ya, alat atau pengecekan suhu. Ada rapid test ya, yang bisa dilakukan pengecekan terhadap seluruh tenaga kerja konstruksi kita ya. Kalau memang dinyatakan negatif, bisa dapat melaksanakan pekerjaan ya. Tetapi hal ini juga menjadi antisipasi bagi rekan-rekan pelaksana dan PPK dalam pelaksanaan kontrak ya. Dan yang lain adalah pasokan barang. Nah, pasokan barang nih tertunda atau tidak ya, material terhambat ataupun berhenti ya, ini juga bisa terjadi. Nah, untungnya ya, logistik terhadap barang dan jasa ya, yang ada sampai sekarang ya masih bisa terpenuhi nih ya. Tapi bisa saja kemungkinan ya tidak ada perjalanan ya, ataupun ekspedisi terhadap barang dan jasa ya, yang mengakibatkan seluruh komponen barang dan jasa tidak ada di tempat ya. Jadi misalnya impor ya, ataupun dari luar daerah ya, nanti bisa berhenti pasokannya ya. Dan juga bisa lokasi kerja ditutup ya. Lokasi kerja ditutup karena ya, misal saja ada pemberlakuan ya, kalau sekarang ada PSBB ya, ada pembatasan skala sosial ya. Terus ada juga pembatasan terhadap jumlah orang ya untuk berkumpul ya, masa berkumpul ya juga ada ya. Terus ada juga tentang zonasi. Nah, zonasi ini apakah kita termasuk dalam zonasi merah ataupun kuning ataupun hijau. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Nah, di antara PPK ataupun penyedia yang memberitahukan ya tentang terjadinya keadaan kahar ya, paling lambat 14 hari kalender sejak menyadari ataupun seharusnya menyadari terjadinya kesalahan, terjadinya keadaan kahar ya kepada salah satu pihak secara tertulis. Jadi untuk pemberitahuan keadaan kahar ini wajib secara tertulis. Nah, kita sudah berpedoman ya kemarin menggunakan Kepres ya, terus ada
SK Kepala BNPB nomor 13A ya, walaupun sudah berakhir tapi Kepresnya belum dicabut ya. Nah, apa pilihan tindakan kita nih selaku PPK ataupun penyedia ya? Tentunya kita merujuk kepada itikat baik kita ya secara bersama-sama ya. Kita lihat apakah misalnya wilayah kita nih tidak termasuk dalam zona merah ya, misalnya zonanya zona hijau. Berarti kalau aman ya bisa saja pekerjaan ini terus dilanjutkan dengan situasi tadi ya, personil, alat, material, ya, biaya itu terpenuhi semuanya ya. Jadi personilnya ada ya, materialnya ada ya, alatnya ada ya, dan pembiayaannya juga tidak dipotong ataupun tidak di stop ya pembayaran terhadap progres pekerjaan. Nah, itu bisa ya. Atau ada kebijakan lain dari pemerintah ya, pemotongan kan banyak ya terhadap situasi seperti ini ya, ada refocusing ya seperti itu ya. Atau kontrak dengan secara bersama-sama kita hentikan ya sementara waktu, jadi sampai menunggu keputusan ataupun berita tentang penetapan status dari corona ini sudah ditetapkan menjadi normal ataupun tidak lagi berlaku ya situasi keadaan kaharnya ya. Kondisi keadaan kaharnya berakhir, jadi statusnya seperti itu ya. Atau yang ketiga bisa saja juga kontrak ini dihentikan secara permanen. Maka dari itu ya selaku PPK dengan penyedia ya kita bisa memilih kriteria tadi ya, dilanjutkan, diberhentikan sementara ataupun diberhentikan secara permanen. Nah, tinggal kita lihat nih situasi ataupun kondisinya di lapangan. Apakah memang dapat berlaku diberlanjutkan ya, ataupun diberhentikan sementara, ataupun diberhentikan secara permanen. Nah, mungkin itu yang bisa saya bahas ya terhadap pelaksanaan pekerjaan ya di konstruksi kalau dalam kondisi keadaan kahar. Nah, tentunya juga kita berpegang kepada asas-asas yang dituangkan di dalam kontrak ya. Maka dari itu rekan-rekan PPK perhatikan ulang ya kontrak yang sudah diterbitkan dan ditandatangani, dan komunikasikan juga antar pihak ya, antara PPK dengan penyedia terhadap pelaksanaan kontrak ini. Saya rasa itu dulu yang dapat saya bagi. Nanti kita akan mencoba membahas hal-hal tertentu lagi tentang kontrak ataupun tentang pengadaan barang jasa. Bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan sesuatu ya silakan bisa ditulis di komentar ataupun mengirim melalui email ya di dalam email yang tertera di layar kaca Anda ya. Nanti kita akan membahas topik-topik tersebut, dan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah like dan subscribe terhadap pengembangan channel YouTube ini. Terima kasih. Sekian dari saya Rudi Suhendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.